Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain S. dengan NIM 60100120024. Saya akan mempresentasikan tugas pertama saya dari mata kuliah Technopreneurship dengan judul Resume Buku Time Management. Langsung saja, pada bab pertama yang berjudul Mengapa Anda Benar-benar Harus Belajar Manajemen Waktu. Waktu adalah sumber daya yang sangat penting yang tidak dapat disimpan atau disimpan untuk digunakan nanti. Jadi begitu Anda menggunakannya, Anda tidak akan pernah bisa membawa kembali. Setiap orang memiliki sumber daya ini tersedia bagi mereka. Sangat penting bahwa Anda menggunakan waktu Anda dengan bijak dan efektif untuk mencapai tujuan dan saran Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi manajemen waktu benar-benar mempengaruhi seluruh hidup Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih penting, yang meningkatkan produktivitas Anda. Seiring waktu, bola salju itu menjadi peningkatan nyata dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda secara keseluruhan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa dengan manajemen waktu yang tepat, Anda dapat melakukan semua yang harus Anda lakukan. Manajemen waktu membantu Anda mengidentifikasi semua prioritas Anda. Hal ini juga dapat membantu Anda untuk membuat keputusan sadar, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu melakukan hal-hal yang lebih penting dan Anda sukai. Masuk ke poin pertama, yaitu manfaat manajemen waktu. Manajemen waktu membuat Anda menjadi orang yang lebih disiplin dan tepat waktu. Manajemen waktu yang tepat mengharuskan Anda menyiapkan daftar kegiatan atau tugas yang harus Anda selesaikan. Manajemen waktu membuat Anda lebih terorganisir. Ini membantu Anda menyimpan barang-barang di tempat-tempat yang terorganisir sehingga Anda dapat dengan mudah mencari dokumen, alat tulis, folder, dan file lainnya. Manajemen waktu meningkatkan moral dan kepercayaan diri Anda. Kepatuhan terhadap praktik manajemen waktu dapat memungkinkan diri Anda untuk mengangkat langit tinggi, karena Anda tahu secara eksponensial bahwa Anda di atas segalanya. Orang yang memiliki rencana waktu mewujudkan tujuan dan sarana mereka dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Dengan manajemen waktu yang baik, Anda dapat memenuhi target Anda lebih cepat dari jadwal dan menyelesaikan tugas Anda tepat waktu. Dengan manajemen waktu yang tepat, Anda juga dapat melakukan perencanaan dan peramalan yang lebih baik. Anda dapat mengetahui di mana hal-hal akan berdiri beberapa tahun dari sekarang. Manajemen waktu memungkinkan Anda memiliki lebih banyak peluang. Pada dasarnya, waktu diperlukan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk hal-hal itu jika tahu cara mengatur waktu Anda dengan benar. Poin yang kedua yaitu, apa yang terjadi ketika Anda tidak mengatur waktu Anda dengan bijak. Jika Anda tidak mengatur waktu Anda dengan bijak, Anda tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan Anda dengan tepat waktu, membuat Anda tampak tidak dapat diandalkan dan tidak efisien. Ini pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan pribadi dan kesejahteraan emosional Anda, karena Anda tidak akan lagi dapat membayar tagihan dan membeli kebutuhan, terutama jika Anda tidak memiliki proyek atau Anda dipecat dari pekerjaan Anda karena manajemen waktu yang buruk. Masuk ke bab 2 yaitu sistem McDonald's. Sistem McDonald's memiliki 36.525 restoran di seluruh dunia. McDonald's mempekerjakan 500.000 orang, yang sebagian besar seperti yang mungkin Anda ketahui adalah anak-anak sekolah menengah yang berjerawat. Mereka memecahkan semua aspek bisnis menjadi komponen mereka yang paling sederhana. Mereka mengurangi seluruh bisnis mereka menjadi tidak lebih dari kumpulan langkah-langkah kecil. Mereka membuat langkah-langkah kecil ini begitu sederhana sehingga sekelompok anak SMA yang gagal dapat menjalankan bisnis. McDonald's membangun proses langkah demi langkah yang sederhana. Jadi, mari kita lihat apa yang dapat diajarkan oleh sistem McDonald's
pada kita tentang manajemen waktu. Poin pertama yaitu jenderal dan pasukan. 1 menit kita berada dalam mode go. Menit berikutnya kita berada dalam metode strategi. Ini tidak hanya memperlambat kita dan membuat kita sangat tidak efisien, tetapi juga menyebabkan multitasking dan kelelahan keputusan. Multitasking menyebabkan penurunan efisien 40%. Kelelahan keputusan menghabiskan kemauan orang. Kelelahan keputusan juga seperti namanya mengurangi kualitas keputusan selanjutnya. Poin kedua yaitu, jadi apa solusinya? Dilema ini dapat diselesaikan dengan mendedikasikan 1 blok waktu untuk berada dalam mode strategi. Ini membebaskan sisa waktu seseorang untuk berada dalam mode pergi. Definisi yang jelas ini menghilangkan kebutuhan untuk multitasking. Efektivitas tentara akan sangat terbatas jika manusia diminta untuk mengisi peran jenderal dan infanteri. Kualitas esai akan sangat terbatas jika seseorang tidak dapat menyusun garis besar. Wawasan yang ditawarkan oleh makalah akademik akan sangat terbatas jika tidak diteliti dan direncanakan. Potensi keberhasilan bisnis akan sangat terbatas jika tidak ada rencana bisnis yang akan dihasilkan. Kemampuan film untuk melibatkan dan memikat penonton akan sangat terbatas jika sutradara tidak memiliki naskah. Keselamatan jet penumpang akan sangat terbatas jika pilot tidak pernah memiliki daftar periksa lepas landas. Utilitas pesawat terbang sebagai metode transportasi akan sangat terbatas jika tidak ada rencana penerbangan. Sudah jelas bukan? Poin ketiga, perlu diingat bahwa penting untuk tidak memasukkan lebih dari 5 atau proyek utama membuka sesederhana itu, sehingga seorang anak sekolah menengah yang gagal dapat melakukannya. Dengan merangkul sistem McDonald's dan mengurangi peran jenderal dan prajurit, Anda menghilangkan kelelahan keputusan, meningkatkan tingkat energi, dan meroketkan efisiensi Anda. Sama seperti dalam jam mekanis, semua bagian kecil bekerja untuk menciptakan hasil yang dapat diprediksi dengan sempurna. Poin keempat, ada 2 cara seseorang dapat beroperasi. Fokus pada hasilnya. Seperti mungkin Anda ketahui, kebanyakan orang fokus secara eksklusif pada hasilnya. Fokus pada proses bukan hasilnya. Anda tidak memiliki kendali atas hasilnya. Hanya berfokus pada hasilnya tidak akan memindahkan Anda lebih dekat dengan apa yang Anda perjuangkan. Kemudian yang ketiga itu, alat manajemen waktu yang Anda butuhkan. Manajemen waktu adalah proses dan sebagai proses apapun, paling baik dikelola ketika ada alat yang memadai. Ada banyak alat yang dapat Anda gunakan untuk manajemen waktu yang sempurna, tetapi 4 yang dijelaskan di bawah ini mungkin yang paling kuat dan efektif dalam meningkatkan produktivitas. Penetapan tujuan. Tanpa tujuan hidup yang jelas, Anda tidak akan memiliki arah. Yang lebih penting lagi, Anda tidak akan tahu apakah Anda berhasil atau tidak. Anda tidak akan memiliki apapun untuk mengukur pencapaian Anda. Anda juga tidak akan tahu di mana upaya Anda pada akhirnya mengarah. Anda harus memiliki tujuan untuk memastikan bahwa Anda memiliki arah dalam hidup. Arah ini akan menentukan tujuan hidup Anda, membuat hidup Anda paling menarik, dan membuat Anda termotivasi dalam pekerjaan Anda. Sekiranya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.